Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya, temannya biar bergabung. Baik, Pak. Siapkan tugas kalian ya di depan kalian. Ya, jelas pendidikan dan Oke, ya bisa kita mulai. Eh, Tugasnya ada di depan kalian semua ya, karena akan kita bahas hari ini sebelum eh, ke perkuliahan minggu keempat, supaya kalian tahu benar salahnya dan paling tidak langkahnya, gitu ya. Karena kalau saya sih tidak terlalu melihat hasilnya berapa gitu, hasil akhir. Oke, hasil akhirnya berapa, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian menerapkan konsep berpikirnya. Dan itu tercantum di langkah-langkah pengerjaan. Maka dari itu, saat kalian mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, atau mengerjakan ujian, perlu diperhatikan betul bahwa proses berpikir itu yang akan saya cek. Jangan tiba-tiba ada rangkaian seperti ini gitu ya, misalnya terus kalian hanya angka saja gitu misalnya, hanya angka saja dan disingkat-singkat semuanya. Wah, itu nilainya pasti kecil. Ya, karena saya tidak tahu proses berpikir kalian. Ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya untuk PR nomor 1? Ya, ini ya, PR kalian kan ya. Dari 60 berapa orang? 61 orang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan rangkaian listrik, yang mengumpulkan tugas hanya 54. Ya, jadi ada 7 orang yang tidak mengerjakan. Well, no problem. Itu adalah keputusan kalian. Oke. Oke, kita mulai saja. Saya ingin mengambil ini dulu supaya bisa saya coret-coret ya. Oke. Mana notes? Notes apa? Oke. Nah, oke. Ya, ini adalah nomor 1 ya. Calculate the RAQ, R equivalent in the circuit below. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pada pertanyaan ini dilihat bahwa RAQ itu ada pada RAB, ya, ada pada node A dan B. Maka sekarang pada tipsnya yang kemarin pertama adalah jika kita menemukan suatu problem untuk menyederhanakan rangkaian, maka yang pertama kali harus dilihat adalah di manakah titik pertanyaannya kan ya. Titik pertanyaannya itu ada pada A dan B. Ini ya. Lalu yang kedua adalah cari titik terjauh dari titik yang ditanyakan. Titik terjauh yang pasti ada di sisi seberangnya, ya, yaitu di area setelah D dan B. Ini ya, setelah ini. Oke. Nah, maka dari sini bisa kita
sederhanakan. Mulai penyederhanaannya yaitu kita akan menserikan terlebih dahulu yang paling jauh, ya. Di mana yang paling jauh itu adalah yang ini dulu ya. Ini oke. Nah, ini adalah langkah pertama. Oke, di mana langkah pertama saya tuliskan di sini. Oke. Sebentar. Step 1. Oke. Step 1 itu adalah RS. Ya, seri. Oke. Rangkaian seri, di mana rangkaian serinya itu adalah 1 dan 5. Oke, sehingga RS-nya adalah 1 plus 5 sama dengan 6 ohm. Ya, ini step 1. Oke, sehingga dari step 1 rangkaian akan berubah ya menjadi saya gambar lagi ya. Lalu di sini, lalu ini ada 1 ohm, lalu sebentar. Oke. Ya, ini sana, lalu oke, sini ya, di mana ini telah berubah menjadi 6 ohm ya. Kalian tulis lagi ini 10, lalu ini 3, ini 12, lalu ini 6, ini 1, ini 4. Oke, ini adalah perubahan dari original setelah mendapatkan perubahan pada step 1. Lalu step selanjutnya yang mana? Step selanjutnya adalah yang paling akhir juga ya. Paralel sini ya. 6 dan 4. Maka step 2. Step 2 itu adalah R paralel. Ya, di mana R paralel langsung kan ya. 4 kali 6 per 4 plus 6 sama dengan 2,4 ohm. Gitu ya. Betul? Jawabannya? Step 2? Oke. Next. Sebentar. Step 2. Karena step 2 sudah dilakukan, maka pasti rangkaian akan berubah kembali ya. Cara perubahannya adalah 1, sini, ya. Nah, dari gambar pertama kita lihat bahwa titik B itu ada 2 nih. Artinya ini kan 1 node. Ya, ini bisa kita ubah rangkaian ini. Jangan sampai kalian bingung ya. Nah, maka bisa diubah dulu node-nya supaya ini gambarnya tidak membingungkan kalian. Bagaimana caranya? Kita lihat C dan B itu ada 6 ohm ya. Nah, sekarang saya ubah. Ini kan C kan ya. Ini adalah C. Oke, maka saya akan ubah gambarnya seperti ini. Oke, di mana ini kan tadi 10, ini 3, lalu ini adalah yang 6 ya. 6. Oke. Ini juga masih C. Oke. Ini juga masih C, ini adalah 6 ohm. Oke. Lalu pada titik C ada lagi ya, 1 nih. Ada 1 ohm. Oke, maka kita masukkan 1 ohmnya di sini. Oke, 1. Oke, lalu pada titik B, bawakannya B itu ya. B. Pada titik B ada 12 ohm yang terhubung dengan titik D. Oke, 12 ohm. Ini adalah 12. Oke, ini ya. Oke. Lalu ada lagi B dan D, yaitu 4 ohm.
Ya, kita gambar lagi. D dan B, ini masih B. Lalu ini B ada 4 ohm. Ya. Nah, sorry, 4 ohmnya sama 6 ohmnya sudah ya? Ini ya, ini dan ini kan ya? Berarti itu adalah 2,4 ya. 2,4, 2,4. 2,4. Karena ini sudah berubah menjadi ini kan ya? Oke. Nah, sekarang sudah disederhanakan lagi. Ya lebih mudah untuk dilihatnya. Maka kalau sudah kayak gini kan kalian bisa menyederhanakan lagi ya. Yang mana? Ini ya. Nih, 12 dan 2,4. Maka step 3. Oke. Step 3 adalah RP sama dengan 12 dikali 2,4 dibagi 12 plus 2,4. Oke. Berapa ini hasilnya? Siapa yang menghitung? Ayo. Salah satu jawab. Berapa? 2. 2. 2 ohm. 2 ohm ini. Oke. Benar? Enggak. 12 dikali 2,4 ditambah dibagi. Oh, good. Oke, 2 ohm. Sip. 2 ohm. Ya. Oke, berarti ini sudah dapat 2 ohm. Nah, sekarang kalian harus terus gambar ininya ya, apa namanya, rangkaiannya ya. Penyederhanaannya seperti apa, berubah seperti apa. Kali ini saya langsung saja supaya saya bisa melanjut ke problem yang lain ya. Setelah ini disederhanakan, maka selanjutnya adalah yang ini ya. Oke, itu adalah step selanjutnya ya. Step 4. Di mana step 4 itu adalah rangkaian seri ya. RS kenapa harusnya RS sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3 ohm. Berarti yang biru ini sudah selesai, yaitu 3 ohm. 3 ohm diparalel dengan yang 6. Ya, warna hijau. Oke, sehingga sekarang ini ya, langkah selanjutnya. Step 5, yaitu paralel. Ya, yaitu 3 dikali 6 dibagi 3 plus 6 sama dengan 2 ohm. Ya. Oke. Setelah itu oke, sebentar. Setelah itu adalah yang ini ya. Lanjut ke sebelah sini. Oke. Di mana itu adalah paralel 2 dan 3. Oke, paralel 2 dan 3. Lalu hasilnya adalah step 6. Oke, step 6 itu adalah R paralel antara 3 dan 2. Berarti 3 dikali 2 3 dikali 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 5. Ya. Terakhir, berarti seri kan ya dengan yang 10. Oke, itu adalah step final ya. Step finalnya adalah final. Oke. Adalah seri, yaitu 10 ditambah 6 per 5. Ini berapa nih? Sama dengan 6 per 5 itu 1,2 ya. 11,2 ohm. Oke, selesai. Oke, berarti R ekivalennya adalah 11,2. Ini siapa yang benar nih? Ada? Benar? Saya, Pak. Good ya. Nah, ini. Oke. 11,2. Oke. Ada pertanyaan? Silakan.
Yo, ada pertanyaan tidak? So far so good. Tidak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Oke, sekarang adalah pertanyaan kedua ya. Mana soalnya? Oke. Pertanyaan kedua. Saya senang tadi. So far so good. Wah, ini berarti pada ngerti semua ya. Oke, good, good, good. Oke, sekarang pertanyaannya ini. Tentukan nilai tegangan pada node AD dan EB. Ya. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Pertama kita tahu node-nya AD, lalu gambarnya sengaja ini saya bingungkan ada DA. Bahwa AD itu berbeda ya dengan DA ya. Karena saat kita AD berarti dari titik A ke titik D. Ya, dari titik A ke titik D. Di mana cara menjawabnya adalah V dari titik A ya, ke titik D. Oke. Ini adalah cara menjawab untuk yang VAD. Ya, karena saat kalian di fisika dasar, VAD itu adalah VA minus VA minus VD. Ya. VA minus VD. Dan jalurnya terserah kemanapun akan sama ya. Ini sekarang saya ambil dulu jalur 1 yang warna merah ya. Yang warna merah yaitu dari titik A ke titik B ke titik C lalu ke titik D. Maka ya VAD itu adalah kenapa ini? Selalu lupa ya. VAB ditambah, ini kan hukum Kirchhoff voltage law ya, semuanya. VAB ditambah VBC ditambah VCD. Ya, sudah. Karena ini adalah VDA. VDA itu tidak ada ya, tidak ada ininya, kabelnya ya. Nah, berarti kan VDA itu 0. Oke. Sehingga VAB-nya berapa? VAD adalah, VAB. VAB, VA, dan VB. Itu ada 6 volt. Ya. Berarti minus 6. BC? Minus 12. PD? Plus 24. Oke. Berarti berapa nih? 6 volt. Itu ya? 6 volt. Ini jalur pertama. Oke, sekarang coba kita lihat apakah jalur duanya bisa tidak ya? Sama tidak hasilnya. Jalur kedua itu VAD, saya ambil dari sini. Oke. Arah bawah. Oke, maka VAD sama dengan VAF ditambah VFE ditambah VED ya, sama dengan AF 8 FE 6 minus minus 6 lalu ED plus 4. Berapa ini? 6 volt. Oke, sama ya. Mau arahnya kemanapun sama. Hasilnya harus sama. Oke. Demikian juga untuk VEB. Caranya sama ya. Nah, dari E ke B. Dari bawah ke atas atau jalurnya bisa ke sini ya, atau jalurnya bisa ke sini ya. Terserah kalian. Oke. Saya hanya bahas sampai sini saja karena konsepnya sama. Ada pertanyaan?
Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, lanjut. Pembahasan berikutnya adalah ini Kirchhoff law ya, Coulomb law. Oke. Oke. Ini. Oke. Ditanyakannya I0 dan I1. Nah, maka di manakah I0? I0 itu adalah ini ya. I1-nya juga ini. Oke, kita tulis dulu persamaannya ya. Pertama dari yang ditanyakan dulu deh. Oke, sekarang I0 itu adalah hasil dari mana? I0 itu kan jalurnya ini ya. Nih. Itu adalah hasil dari ini dan mana? Ini ya, karena ini dan ini kan arahnya sama, berarti ke sini ya. Nah, oke, kita anggap ini adalah I2. Oke, maka kita tulis I0 adalah mana tuh? Yang arahnya sama. I2. I2 minus I2 3 mili gitu kan ya? 3 miliampere. 3 mili ya. Nah, I2 minus 3 mili. Lalu I1 adalah selalu kepencet, maaf ya. Oke. I1-nya adalah I1 ke sini. Masuknya adalah I0, berarti I0 minus 5 mili. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa tahu bahwa di I0 itu kita butuh I2 yang belum diketahui. Ya, di mana I2 itu adalah ini kan ya. Penjumlahan ini ya. 4 mili ditambah 2 mili. Oke, ini hasilnya adalah 6 mili. Ya, I2 dapat. Berarti kalau I2 dapat, I0 juga bisa dapat kan ya? Tinggal substitusi. I0 adalah 6 dikurangi 3 gitu ya. 6 mili minus 3 mili. Ini berapa? 3 mili. I0 sudah dapat, berarti I1 sudah bisa kan ya? Gampang lah ini ya. Jago waktu fisika ya. I1 adalah I0 3 mili minus 5 mili. Artinya I1 minus 2 mili. Ya, berarti I1 itu arahnya terbalik ya, harusnya ke sana gitu kan, untuk plus 2 mili. Oke. Pertanyaan. Sudah dapat I0 sama I1-nya? Tiga mili dan 2 mili. Minus 2 mili, sorry, minus 2 mili. Oke, tidak ada. Oke, lanjut. Mana nih? Yaitu oke, ini ya. Nah, ini sama saja ini. Dengan yang nomor berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Oke. Tentukan VFC dan VAF. VFC itu yang mana? FC itu ada di sini dan sini. Berarti arahnya adalah ke sini gitu ya. Atau arahnya bisa juga ke sini. Hasilnya harus sama. Oke. Nah, sekarang saya ambil yang biru. Oke, VFC. Oke. Oh, gede banget. VFC sama dengan VFC, berarti dari sini ke sini ya, VFG ditambah VGD
ditambah VAB ditambah VBC. Oke, berarti VFG-nya adalah 2 tambah GD 2 AB minus ternyata 12, lalu BC plus berapa ini? 10, 13 volt. Selesai. Ya. Nah. Sebentar. Benar ya? Oh, salah. Bukannya minus 7 ya, Pak? Iya, salah. Maaf, saya nggak konsen. Ini 4, minus 8, 7 ya, minus 7 ya, saya nggak konsen. Sorry. Ya. Oke? Oke, nomor 4 ya. Oke, 14. Nah, ini sekarang kita bentuknya rangkaian ya. Nah, bentuknya rangkaian. Nomor 5, ini yang mungkin agak sedikit rumit ya. Oke, mana? Ya, tentukan I1, I2, V1, dan V2. Silahkan kalian tentukan yang mana dulu. Ya, pertanyaan itu bebas. Ya, rangkaian itu yang penting kalian paham konsepnya. Nah, sekarang saya ingin langkahnya itu pertama saya menyederhanakan R-nya dulu. Ya, di mana ini ada paralel dan ini ada paralel. Ya, ini adalah paralel pertama, lalu ini paralel kedua. Maka RP1 saya akan ubah menjadi 6 kali 12 per 6 plus 12. Berapa ini? 72 dibagi 18. Itu 4 ohm. Oke. Lalu RP2 adalah 40 kali 10 per 40 plus 10 sama dengan 400 bagi 50, 8 ohm, gitu ya. Sehingga rangkaian akan berubah menjadi seperti ini. Oke, ini 30 volt. Lalu ini adalah 4 dan ini 8. Maka saya bisa tahu I totalnya. Ya, saya bisa tahu I totalnya. Di mana I totalnya adalah ini adalah seri ya. R totalnya dulu ya. R totalnya adalah 4 plus 8 sama dengan 12 ohm. Oke. 12 ohm. Sehingga sekarang saya hitung V total. Oke, V totalnya adalah I totalnya, sorry kok. Saya ngomongnya V. I total adalah V per R total. Di mana V-nya adalah 30 dibagi 12. Ini berapa nih? 5 per 2,5, Pak. 2,5 5. ampere. Ya, 2,5 ampere. Oke, ini Ya, Pak. Oke, 2,5 ampere. Nah, sekarang berarti kita bisa tahu V di sini kan ya? V di masing-masing ininya ya, V di masing-masing hambatannya ya. Nah, karena itu juga yang ditanyakan tuh, berapakah V1 dan V2? Ya, karena V1 pada 12 ohm itu pasti sama dengan V pada 6 ohm kan? Karena dia paralel. Oke, kalau paralel berarti tegangan pada rangkaian ini kan sama ya. Dan ini pun sama. Oke, maka saya cari dulu V1 dan V2. Langkah saya adalah seperti itu. Oke. Baik. Oke, sekarang saya ingin mencari V1 dan V2. Di mana V1-nya adalah untuk yang 4 ohm, V2-nya adalah untuk yang 8 ohm. Maka V1 itu adalah I total dikali R 4 ohm. Ya, ini adalah 2,5 dikali 4. Berapa? 10 volt. Ya, V1. Oke. V2 sama I total dikali R
8 ohm. Totalnya 2,5, ininya 8. Berapa ini? 20 volt. Lihat, V totalnya 30 volt. Lalu V1 10, V2 20, totalnya sama 30 volt. Artinya drop tegangannya sudah betul. V1 dan V2 dijumlahkan itu 30. Hukum KVL berlaku. Oke. Cross check 10, 20, 30. Nah, ya. Nah, sekarang kita cari berapakah arusnya kan? Ditanya juga nih I1 dan I2. Di mana ini adalah paralel. Ya kalau paralel berarti ada pembagi arus ya. Nah, untuk dua rangkaian ini paralel, ada pembagi arus. 12 dan 6 dulu ya. Saya ingin mencari I1 terlebih dahulu. 12 dan 6. Oke, maka jika menggunakan rangkaian pembagi arus, berarti I1 itu adalah R seberangnya ya. Tadi berapa R seberangnya? 6. Oke. R seberangnya ini 6. Berarti pembilangnya adalah 6. Oke. 6 per 6 plus 12 dikali I totalnya berapa? 2,5 ya? 2,5. Berarti ini berapa? 6 per 18 sama dengan berapa ya? 1 per 3 ampere. Oke. Kok astagfirullahaladzim. 2,5-nya mana? 2,5-nya mana? 2,5. Berapa nih? Sepertiga dibagi 2,5. 2,5 dibagi sepertiga. Dibagi 3. Berapa? 0,8 berapa? 0,83. 0,83. Oke. 0,83 ampere. Oke. Ini menggunakan cara pembagi arus. Kalau menggunakan hukum Ohm, ya langsung saja ya. I1 sama dengan V1 dibagi R-nya. R-nya adalah yang 12 kan. Nah, V1-nya berapa? 10. R-nya 12. Berapa nih? Sama nggak hasilnya? Ada yang hitungnya? Sama, Pak. Oke. Oke, jadi apapun metodenya pasti hasilnya sama. Ya. Nah, demikian juga untuk yang I2. Oke? Nah, pertanyaan. Oke, cukup jelas. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah sekarang yang terakhir, nomor 6. Ya. Nomor 6. Nomor 6 adalah ini. Saya dulu. Tentukan I ini ya, I total, T2 25 ohm dan V0. Oke. Sekarang saya akan menyederhanakan dulu ya berarti kan. Nah, yang bisa disederhanakan mana? Ini dulu ya. Ini dulu. Oke, karena ini paralel di tengah-tengah tuh. Berarti kita RP sama dengan 60 dikali 20 per 60 plus 20. Berapa nih? 1200 per 80. Berapa nih? 12 bagi 8. 1. 15. 15 ohm. Ya, 15 ohm. Oke, berarti sekarang kita bisa menyederhanakan. Pertama ini dulu kan? Ini dulu. 80 ya. Ini adalah RS. RS1 itu adalah 50 plus 30 sama dengan 80 ohm. 80 dan 20 itu adalah paralel ya. Saya ganti warnanya.
Ini paralel. Berarti RP. RP ini RP1, ya ini RP2 nih. RP2 adalah 20 dikali 80 per 20 plus 80 sama dengan berapa? 16. Oke, 16 ohm. Lalu ada seri. Ya. Nah, oke. Turun dulu layarnya. 16 dan berapa? 24 ya. Berarti berapa tuh serinya? 40 ya. RS2 sama dengan 24 4 plus 16 sama dengan 40 ohm. Oke. Setelah itu di paralel nih dengan ini ya. 25 dan 15. Berapa? 40 juga ya. Berarti saya langsung saja ya. Saya langsung di mana yang akan kita sederhanakan itu adalah yang ini ya. Yang ini. Oke. Itu adalah paralel. Paralel ke hitam P3 sama dengan 40 kali 40 per 40 plus 40 sama dengan 20 ohm ya. 20 ohm. Lalu yang selanjutnya adalah di seri ya, sama 80. Oke. Di seri dengan 80. Artinya saya tulis di sini saja ya. R totalnya adalah 20 plus 80 sama dengan 100 ohm. R total. Nah, yang ditanyakan bukan R total, tapi I totalnya berapa? Menurut hukum Ohm, maka V dibagi R. Oke. V dibagi R. I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 20, R-nya adalah 100. Maka I-nya 0,2 ampere. Oke. I-nya 0,2 ampere. Nah, sekarang ditanya juga, berapakah P2,5? Berarti kita harus memecah kan? Akan ada arus yang mengalir ke sana dan ke sini ya. Ya. Nah, di mana tadi kita tahu nih, yang ke arah sini, ya ini ke arah, kalian nggak kelihatan ya? Ini yang panah merah ini ya, panah merah ini itu adalah hasil penyederhanaan rangkaian ini kan? Yang 24, 20, 50, dan 30. Di mana hasilnya tadi 40 ya, RS2 kan? Nah, maka sebetulnya rangkaiannya berubah kan? Menjadi, saya turunkan lagi, rangkaiannya itu berubah menjadi plus minus, ini adalah 20 ya. Lalu ini ada 80, lalu ini ada 40, dan ini ada 40. Ini adalah I total ya. Ini adalah I total dan ini adalah I yang dibagi ya. Saya sebut ini adalah I1 dan ini I2. Maka untuk mencari V25 yang termasuk pada 40 ohm itu kita harus menggunakan pembagi arus. Maka kita ingin mencari I2. I2 itu adalah seberangnya kan 40, karena ini seimbang berarti kan tinggal dibagi 2 saja kan, 40 plus 40 setengah dikali I totalnya 0,2. Oke, berarti berapa nih? 0,1 ampere. Itu adalah I2. Oke, yang ditanyakan adalah V25 ya, berarti V25 itu adalah kita bisa cari menggunakan hukum
ohm ya. V25 ohm itu adalah I2 dikali R25 ohm, di mana I2-nya 0,1, R-nya adalah 2,25. Artinya V-nya 2,5 volt. Oke. Siapa yang benar? Sudah mulai rumit ini. Benar semua? Nggak ada yang jawab? Salah Pak, saya Pak. Salah, berapa? Kenapa bisa salah? Apa? Di step mananya yang salah? Ayo. Nih, V0 juga sama ya. V0 juga sama caranya. Tadi kita sudah dapat apa? Kita sudah dapat I1-nya kayak ini kan ya. Ini kan I2. Tadi kita dapat I1. Di mana I1 itu adalah arus yang masuk ke 24 ohm lalu dibagi ke sini kan? Dan ke sini. Ya, di mana saya anggap ini adalah I3 dan ini adalah I4. Ya, ini adalah I3 dan I4. Berarti kita harus mencari I3 dulu kan? Ya, supaya kita mendapatkan V0. Ya, kita mendapatkan V0. Oke, sekarang rangkaiannya saya sederhanakan kembali di bawah. Ya. Nah, rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah I1, lalu ini adalah I3, ini adalah I4. Ya, I1 tadi berapa ya? Melewati R berapa? Oke, 24 ya. 24, berapa aja? 24, 20, 50, 30. 24, 20, 50, 30. Ini 24, 20, 50 dan 30 itu 80 kan ya? 80. Oke. Nah, ini kan, ini adalah rangkaian yang ada di sebelah sini ya. Ada yang di sebelah sini nih. Oke. Nah, sekarang I1-nya sudah tahu ya kita. I1-nya berapa? 0,2 kan? Karena dia dibagi sama kan ini ya. I2 dan I1 kan sama. Oke? Nah, berarti I1 sekarang kita tahu bahwa I1 itu sama dengan I2 karena dia sama besar R-nya ya tadi ya. Sekarang kita cari nih I3-nya berapa? Karena kita ingin mencari V0 yang ada di komponen 80. Oke. I3 sama dengan 20 pembagi arus ya. 20 per 20 plus 80 dikali dengan I1. Ya, I1-nya adalah, saya tulis, jabarkan saja. Berarti I3 adalah 2 per 10 dikali I1. I1-nya 0,1. Ya, berarti ini berapa nih? 0,02 ampere ya. Betul? 0,02 ampere. Berarti setelah kita tahu ini, ya kita tinggal mencari V0, di mana V0-nya adalah di 30 ohm. Oke, tinggal menggunakan hukum ohm. Maka V30 ohm itu adalah I3 dikali 30. I3-nya adalah 0,02 dikali 30. Berarti 0,6 volt. Oke? Jawabannya itu ya. Oke.
6 soal sudah selesai. Ada pertanyaan? So far so good. Ya, siapa ini? Yang mencari V25 tadi nggak bisa pakai cara yang ini ya Pak, yang R per R total kali V. Yang mana? Yang mana? Yang V25. V2, oh ini. Iya, Ya, gimana caranya? nggak bisa pakai yang R per R total kali V ya Pak. Per R total. R totalnya yang mana? Ini jahat. Saya nggak lihat jawab. Ini siapa namanya? Ini Raka, siapa yang Pak. ngomong? Raka. Kamu ngumpulin tugas ya? Oke, saya lihat jawaban kamu dulu ya. Raka, mana sebentar. Oh. Raka Biu Firdaus. Iya Pak. Oke. Mana? V25. 25 per 100. 25 per 100 dikali 20. 100-nya yang mana? Itu saya pakainya R total keseluruhan Pak. Oh iya, beda. Kalau pembagi tegangan itu kan seri ya? Pembagi tegangan kan seri ya, Raka ya? Nah, gini maksudnya. Baik, Pak. Oke, gini. Saya paham maksudnya. Oke, saya ulang lagi. Ini loh maksudnya. Kenapa Raka tidak bisa menggunakan R per R total? Kamu kan ini ya, Raka ya. Lalu R total kamu yang mana? Semuanya ini kan? Iya Pak. Ya kan? Ini R total. Yang tadi jumlahnya adalah 100. Ya kan? Tapi ini 25. Nah, masalahnya, jawaban kamu itu menggunakan pembagi tegangan. Sedangkan pembagi tegangan itu adalah rangkaian seri. Ya, bukan rangkaian ini terhadap totalnya ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, ini kan tidak seri ya, 25 sama 100 kan tidak seri. 100 itu adalah rangkaian penggantinya. Yang 25 ohmnya itu ada di dalamnya. Ya? Baik Pak. Oke. Oke Pak. Jadi satu-satu. Boleh kamu menggunakan rangkaian pembagi tegangan, tapi ini harus berubah dulu menjadi seperti ini, Raka. Ya, rangkaiannya harus berubah dulu. Nih, saya ganti dulu. Rangkaiannya harus berubah menjadi mana? Ini 25 kan ya? Nah, ini enggak kepencet. Ini kamu ganti dulu nih yang di sini supaya rangkaiannya jadi seri, Raka. Plus minus ya, ini lalu ini. Oke. Mana nih? Ini 80. Lalu ini adalah tadi berapa? 20 ya? Ini 20. Oke, nah kamu boleh nih pakai pembagi tegangan. Karena 25-nya kan ada di sini. Ya kan? Ya Pak. Nah, gitu. 25-nya itu ada di area 20 ini kan? Kok 20 ya? Berapa sih? Tadi? R totalnya sebentar. Kok kayaknya ada yang salah ya? Sebentar. Ini berapa 60 dan 20 itu berapa 15? Oh, 40 ya. Nah, 120. R totalnya berapa? Ah, ini saya salah hitung lagi. Oke. RP3-nya yang mana? Oh, udah benar. Oke, benar. 100 ya. Apa namanya tadi? Mana nih? Nah, sudah benar. Ininya 20. Oke, karena kan diparalel dengan yang sebelah sini ya. Diparalel dengan yang sebelah sini. Oke. Jadi kamu cari dulu nih V-nya di sini ya. V di 20-nya. Nanti 20 ini adalah komponen, pasti ada komponen 25-nya.
Itu kamu bagi lagi tegangannya ya. Kamu bagi lagi tegangannya. Ini kan seri, itu membagi tegangan. Ini membagi tegangan juga. Nah, 25 kan ada di dalam sini kan. Kamu jabarkan lagi nih, dibuka lagi rangkaian. Begitu ya Raka ya? Oke, Pak. Oke. Oke, pertanyaan yang lainnya. Ya, rangkaian listrik itu nggak bisa dibayangin. Dan harus dikerjakan sendiri. Karena setiap orang pasti punya metodenya masing-masing. Ya, saya tunggu pertanyaannya. Ini bukan fisika dasar ya. Jadi rangkaian listrik itu ya, judul mata kuliahnya saja pengukuran dan rangkaian listrik 1. Ya, lalu buku yang kalian gunakan, mana bukunya ya? Buku yang kalian gunakan itu adalah, ada di halaman berapa? Biasanya Engineering Circuit Analysis. Ya, Engineering Circuit Analysis. Ini membutuhkan analisis. Tidak bisa langsung dikerjakan asal. Ya langsung, oh pertanyaannya ini langsung kerjakan. Nggak bisa. Ya, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Karena kalian lihat, rangkaiannya sih hanya seperti ini. Gitu ya. Rangkaiannya hanya seperti ini. Tapi pertanyaannya saya bisa macam-macam. Bisa 24 ohm yang saya tanyakan, bisa 20 ohm, bisa 50 ohm, bisa yang mana-mana. Itu rangkaian listrik. Ya. Bisa arusnya, bisa tegangannya yang saya tanyakan. Bisa juga powernya berapa, gitu kan? Berapakah daya yang ada pada 25 ohm? Maka pertama, kalian harus tahu bahwa daya itu adalah V dikali I, ya kan? Maka di sini sudah ada belum informasi V dan I-nya? Belum ada, maka harus dicari dulu V-nya. Maka harus dicari dulu I-nya. V-nya caranya dapatnya bagaimana? Ya tadi itu ya V25, gimana caranya? Harus disederhanakan dulu, setelah disederhanakan dibuka lagi, itu menggunakan metode-metode yang diajarkan. Dan tidak bisa langsung kan, kalau kalian hanya mengenal hukum Ohm, akhirnya apa? Oh ini kita mencari V, berarti I dikali R. I-nya yang mana? Ini. Wah langsung salah. Ya. I-nya I total, ya enggak kan? Karena I-nya kan di sini terbagi. Berarti kan ada analisis ACL, ya, membagi arus, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kali ini kuis. Siapkan A4 di depan kalian. Nyalakan semua videonya. Oke, kuis. Yuk. Pak, yang nggak ada webcam gimana, Pak? Nggak ada webcam? Kenapa nggak ada Bisa di webcam? komputer, Pak. Oh, gitu. Ini semua ada webcamnya. Ya, oke lah. Nah, oke. Oke, nggak usah nyalain deh, nggak usah nyalain. Oke, nggak usah dinyalain.